Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita juga orang-orang di sekeliling kita. Kita doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin doa dulu. Oke, kita sudah selesai berdoa dan kita mulai pembelajaran kita di materi yang berikutnya, yaitu iman kepada kitab Allah. Ya. Masalah iman kita sudah belajar juga di kelas 10, di semester 1 dan juga semester 2 kita sudah belajar. Nah, di kelas 11 kita belajar lagi. Nanti sampai di kelas 13 kita masih belajar tentang iman, tapi dengan materi yang berbeda. Untuk kompetensi dasar kita pada kali ini yaitu tentang menganalisis makna iman kepada kitab Allah. Ya, ini di KD 3.3. Jadi menganalisis makna iman kepada kitab Allah. Itu KD yang ingin kita pelajari pada materi ini. Kemudian kita melihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu peserta didik mampu menganalisis makna iman kepada kitab Allah, serta menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari sehingga peserta didik mampu meyakini adanya kitab suci Allah dan peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi kita kali ini. Kemudian kita melihat dulu pengertian iman kepada kitab Allah. Ya, untuk masalah iman tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita sudah pelajari iman kepada yang lain seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu sudah kita pelajari di kelas 10. Ada yang masih ingat apa pengertian dari iman itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Baik, yakin. Kemudian apa lagi? Percaya. Ya, jadi iman itu percaya atau yakin, betul. Nah, dari segi bahasa, iman itu artinya percaya atau yakin. Kemudian kita melihat iman kepada kitab Allah, pengertiannya adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi kitab-kitab Allah itu diterima oleh para nabi, kemudian para nabi yang merupakan pilihan Allah itu, mereka menerima kitab dari Allah dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi itu adalah pengertian dari iman kepada kitab Allah. Al-imanu an tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi beriman itu adalah beriman iman kepada kitab Allah. Iman kepada Allah itu adalah iman. Al-imanu an tu'minu billahi. Beriman kepada Allah, billahi wal yaumil akhir. Dan iman kepada hari akhir. Ya, jadi selain iman kepada Allah, selain iman kepada malaikat, iman kepada kitab, juga nanti kita pelajari nanti iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, itu nanti di kelas
12. Nah, itu kita lihat pengertian tadi, iman kepada kitab Allah. Kemudian pengertian dari kitab itu sendiri yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Ya, kalau artinya kumpulan wahyu berarti di dalam kitab itu ada banyak, ya, ada banyak wahyu-wahyu Allah yang termaktub di dalamnya, yang tertulis terkandung di dalam kitab tersebut. Nah, nanti kita akan melihat satu persatu bagaimana isi pokok dari kitab Zabur, isi pokok dari kitab Injil, isi pokok dari kitab Taurat, dan juga isi pokok dari kitab Al-Quran. Selanjutnya, kita melihat dasar hukumnya. Jadi beriman kepada kitab Allah, nah, itu ada dasar hukumnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi kalau ini ayat ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi dari beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nah, kemudian dia menganjurkan untuk beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul, serta kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya sebelum apa? Sebelum kitab-kitab Al-Quran. Sebelum kitab Al-Quran. Sebelum kitab Al-Quran turun itu kan ada kitab yang lain sebelum Al-Quran itu diturunkan. Maka Allah menganjurkan kepada kita bahwa kita selain beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, juga kita mempercayai kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, itu adalah arti atau ayat tafsiran dari ayat Quran surah An-Nisa ayat 136. Berikutnya kita akan melihat kitab-kitab Allah yang kita pelajari. Nah, kitab-kitab Allah itu adalah yang disebut juga dengan kitab-kitab samawi, artinya kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Artinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? Ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat. Yang paling bawah ini kitab Taurat, ya, tebal sekali bukunya. Kemudian yang kedua kitab Zabur. Nah, ini kitab Zabur. Kemudian yang ketiga kitab Injil. Ini kitab Injil. Nah, ini kitab Injil yang asli. Kalau kita lihat yang sekarang orang pegang sekarang itu kan sudah diterjemahkan sama dengan kitab Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran yang dulu itu kan tidak seperti ini. Itu berisi di lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf, ya, baru dibukukan. Nah, jadilah kitab seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, ini adalah kitab-kitab yang akan kita pelajari nanti. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab
Al-Quran. Ada 4 kitab Allah. Yang berikutnya kita akan melihat satu persatu kitab Taurat. Nah, jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Ya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Ya, petunjuk bagi Bani Israel. Kemudian kita lihat di apa itu artinya dari Quran surah Al-Isra ayat 2, ya, jadi wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, itu arti dari Quran surah Al-Isra ayat 2, surah yang ke-17. Nah, itu dalam Al-Quran, ya. Jadi semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu semua juga ada di dalam Al-Quran, ya. Maka nanti kita lihat satu-satu. Maka Al-Quran itu disebut sebagai Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita akan melihat isi kandungan kitab Taurat. Ya, isi kandungan yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah. Ya, jadi kitab Taurat juga sama seperti kitab Al-Quran. Dia kandungan kitabnya itu adalah yang pertama meyakini keesaan Allah. Artinya hanya Allah yang disembah, patut disembah. Yang kedua adalah larangan menyembah berhala. Nah, ya, larangan menyembah berhala. Apa saja? Ya, seperti patung, kayu-kayu besar, pohon-pohon besar. Artinya menyembah berhala ini menyembah selain Allah, ya, termasuk dengan mungkin menyembah batu-batu besar yang dulu ketika para nabi, para nabi yang seperti Nabi Ibrahim yang punya pengikutnya menyembah berhala, ya, menyembah patung, menyembah pohon-pohon besar, batu-batu besar. Nah, kalau sekarang misalnya kita lihat di zaman sekarang ini orang misalnya apa-apa pergi menyembah selain Allah, misalnya mencari orang pintar, menjadi dukun pintar dan sebagainya. Tapi kalau menyembah berhala ini kan seperti itu, seperti kaumnya Nabi Ibrahim yang menyembah patung dan menyembah pohon-pohon besar dan kayu-kayu, batu-batu besar. Yang berikutnya adalah larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Artinya nama Allah ini ya Allah Tuhan kita tidak bisa menyebutnya dengan sia-sia begitu ya. Jadi Allah di dalam kitab ini dilarang menyebut, kitab Taurat ini dilarang menyebutnya dengan sia-sia. Artinya kalau dalam Al-Quran itu kan nama Allah disebut dalam Al-Quran, nama Allah disebut dalam sholat kita, nama Allah disebut dalam ibadah kita, nama Allah disebut dalam zikir kita, semuanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi dalam pemahaman kitab Taurat itu dia mensucikan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu dianggap hari yang paling suci. Nah, itu ajaran kitab Taurat. Yang berikutnya adalah menghormati kedua orang tua. Sama dengan kitab Al-Quran juga mengajarkan begitu. Ya. Saya rasa mungkin semua kitab juga seperti itu ya, menghormati kedua orang tua karena mereka sudah membesarkan kita, membimbing kita, mendidik kita dari kecil hingga kita dewasa, ya kita wajib untuk menghormati kedua orang tua kita. Yang keenam yaitu larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Nah, jadi dalam kitab Taurat juga dilarang membunuh sesama manusia.
tanpa alasan yang benar, ya. Jadi sama dalam kitab Al-Quran juga tidak boleh membunuh. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kalau kita membunuh satu orang manusia sama dengan kita membunuh orang umat muslim seluruhnya. Nah, itu dalam Al-Quran, ya. Nah, itu di kelas 12 nanti kita belajar di Quran surah Al-Maidah kalau tidak salah. Kalau kita membunuh satu manusia itu sama saja seperti kita membunuh seluruh umat manusia. Itu dalam Al-Quran. Nah, di dalam kitab Taurat ini juga ajaran pokok salah satunya juga dilarang membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang berikutnya adalah larangan berbuat zina, ya. Berbuat zina, ya. Sama juga dalam Al-Quran dan juga mungkin kitab-kitab yang lain juga sama, ya. Jadi larangan berbuat zina. Yang berikutnya adalah larangan mencuri, ya. Mencuri artinya mengambil hak-hak orang lain yang bukan hak kita. Yang berikutnya adalah larangan menjadi saksi palsu, ya. Dalam kitab Taurat itu menjelaskan bahwa melarang bahwa tidak boleh menjadi saksi palsu. Nah, misalnya dalam sebuah persidangan terus kita disuruh untuk bersaksi, ternyata saksi kita itu tidak benar, saksi palsu. Nah, itu dilarang dalam ajaran kitab Taurat. Yang berikutnya adalah larangan mengambil hak orang lain. Nah, sama seperti mencuri tadi, ya. Jadi kalau bukan hak kita tidak boleh kita ambil. Nah, yang menjadi hak kita yaitu kita boleh mengambilnya, tapi kalau hak orang lain tidak boleh kita mengambil. Nah, itu larangan dalam kitab Taurat. Selanjutnya kita melihat kitab Zabur, ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud dan disampaikan kepada umatnya, juga termaktub di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kitab Zabur itu berisi tentang kumpulan nyanyian dan puji-pujian kepada Allah atas segala yang telah dikaruniakannya. Selain itu, Zabur itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada perjanjian yang lama, yang ada pada yang ini di atas 150 pasal. Ya. Jadi walaupun Zabur ini berisi nyanyian dan puji-pujian, tapi itu terkandung di dalam nyanyian dan puji-pujian, dan itu ajaran Nabi Daud dalam kitab Zaburnya. Ya, jadi berisi tentang zikir dan doa serta kata-kata hikmah. Nah, jadi menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada perjanjian lama, ya, yang terdiri atas 150 pasal. Nah, itu ajaran dari kitab Zabur, ya, yang berisi tentang tadi nyanyian, kemudian puji-pujian, kemudian zikir dan doa dan nasihat serta kata-kata hikmah. Nah, yang selanjutnya kita melihat kitab Injil. Ya, anak-anakku sekalian, semoga semua masih bisa menyimak pembelajaran kita hari ini. Yang berikutnya adalah kitab Injil. Ada yang sudah tahu kitab Injil? Ya, Ibu rasa kita sudah lihat semua, ya, walaupun kita belum tidak punya, tapi kita pernah melihat teman-teman kita pegang, ya. Di sekolah kita juga sering
Kita melihat teman-teman kita kalau mereka ibadah, mereka memegang kitab Injil. Nah, itu seperti tadi, jadi kitab Injil itu yang teman-teman pegang, yang kita lihat itu kitab Injil yang artinya sudah diterjemahkan. Yang kita lihat gambar tadi itu kan yang masih asli. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa dan disampaikan kepada Bani Israel, yang yakni ini orang Kristen yang yang sekarang kita lihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46 juga disebutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Itu mengajarkan di situ juga dia membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Nah, jadi kitab Injil ini juga membenarkan kitab yang sebelumnya, yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Karena di dalamnya berisi tentang petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ya, jadi artinya dalam kitab itu berisi tentang ajaran-ajaran yang berisi tentang petunjuk dan pedoman bagi kaum Bani Israel yang mempercayainya. Yang selanjutnya adalah ajaran pokok kitab Injil adalah yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Ya, sama seperti kitab Taurat tadi, artinya mengesahkan Allah. Ya, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Tauhid itu kan artinya ahad, mengesahkan Allah, ya. Jadi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Ya, seperti tadi tafsiran ayat yang tadi di Quran surah Al-Maidah tadi, kitab Injil itu juga sebagai penyempurnaan kitab Taurat. Nah, jadi dia membenarkan isi dari kitab Taurat yang diturunkan sebelum kitab Injil. Yang berikutnya adalah ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Nah, jadi anjuran dalam kitab Injil itu adalah menganjurkan untuk hidup sederhana, tidak boleh hidup dalam kemewahan, tapi harus hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. Ya. Itu ajaran pokok kitab Injil. Yang berikutnya adalah pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, artinya kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya merupakan pembenaran. Nah, kitab Injil ini membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya kita melihat adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira.
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, jadi kitab Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad itu landasannya atau pedomannya ada dalam Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 1. Selanjutnya kita melihat kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, kita melihat kedudukan dulu. Yang pertama kedudukan Al-Quran. Al-Quran yang pertama adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu Allah. Artinya Al-Quran ini adalah merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad ya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad, merupakan Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Apa itu mukjizat? Kita sudah belajar ya. Mungkin kalian sudah belajar, apalagi yang tamatan madrasah atau yang yang di sekolah dasar juga sudah mempelajari ya. Jadi mukjizat itu artinya kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman, landasan kita untuk landasan kita manusia agar kita mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat seperti doa-doa kita setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi selalu kita mendoakan diri kita, juga keluarga kita selalu membaca doa itu yang disebut juga dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu sebagai pedoman hidup agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang berikutnya, kedudukannya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Jadi, selain Al-Quran ini adalah sumber utama ya, sumber utama umat Islam. Jadi, segala hal yang menyangkut ajaran-ajaran dari Allah itu semua bersumber dari Al-Quran. Kalau sumber-sumber yang lain seperti hadis itu kan merupakan penjelasan. Kalau Al-Quran masih bersifat umum, kemudian dijelaskan lagi di dalam hadis yang bersifat khusus yang terlihat dari perkataan Nabi, perilaku Nabi, dan juga takrir Nabi. Nah, itu adalah selain Al-Quran juga hadis. Nah, nanti ada lagi ijma atau kesepakatan para ulama yang masalahnya mungkin hampir mirip dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi artinya kesepakatan para ulama ini menyamakan hukumnya, ya, menyamakan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita juga akan pelajari sumber-sumber hukum Islam. Yang berikutnya adalah yang kedua, fungsi Al-Quran. Apa itu fungsi Al-Quran? Allah menurunkan Al-Quran kepada para nabi. Apa fungsinya? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Nah, jadi meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Semua ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu kita pelajari, ya, kita baca, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Al-Quran yang semua ilmu, ya, semua hukum terkandung dalam Al-Quran itu kita baca, tidak hanya baca, tapi kita harus mendalami, mentadaburi. Dalam isi Al-Quran itu banyak sekali ilmu yang kita petik dari sana, ajaran-ajaran yang kita petik, perintah maupun larangan, semua ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk apa fungsinya? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita. Ya, adanya Al-Quran fungsinya untuk itu, meningkatkan kualitas. Jangan sampai kita baca apa yang kita baca, terus kita tidak lakukan. Ya, itu artinya
kita tidak meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau sudah misalnya diperintahkan ya kita kerjakan, yang dilarang ya kita tinggalkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Jadi manusia itu hidup di dunia tidak sendiri, tapi dia hidup juga dengan orang lain. Artinya hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain saling berhubungan. Jadi membangun kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi hablum minannasnya jalan, ya, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, kita bangun dari situ. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi fungsi Al-Quran seperti itu, untuk menjalin kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, menjalin kerukunan hidup berbangsa, bernegara, beragama, semua dalam Al-Quran. Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Kita tetap menjalin kerukunan, tetap bertoleransi antara satu agama dengan agama yang lainnya, tapi harus lihat sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya kita boleh toleransi tapi jangan kebablasan, ya. Begitu. Jadi kerukunan atau hidup bertoleransi di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan. Artinya kita boleh bertoleransi dalam hal apa saja, dalam hal sosial, keagamaan boleh-boleh saja, tapi yang dilarang dalam Islam, larang dalam Al-Quran itu adalah kita tidak boleh mencampur adukan ibadah kita dengan ibadah orang di luar kita, artinya agama lain gitu ya. Jadi toleransi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan boleh-boleh saja, monggo silakan. Nah, tapi kalau dalam hal ibadah tidak boleh, gitu ya. Itu adalah fungsi dari Al-Quran. Kemudian kita lihat hikmahnya. Ya, kita lihat hikmahnya. Kita lihat hikmahnya yang pertama, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya, ya, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Jadi adanya kitab ini agar iman kita meningkat, ya. Adanya kitab kita baca, kita tadaburi, kita amalkan, dan diharapkan iman kita bisa meningkat, ya. Jangan sampai sudah ada kitab yang kita baca setiap harinya malah iman kita menurun. Nah, itu kan sayang gitu ya. Yang kedua adalah hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Jadi hidup manusia menjadi tertata. Kita melihat ada larangan, ada perintah, kita lakukan, ya. Jadi kalau ada perintah kita jalankan, ada larangan kita jauhi. Yang berikutnya adalah termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Jadi termotivasi untuk beribadah. Adanya kitab ini adalah mendorong kita untuk selalu beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Jadi adanya kitab Allah ini menumbuhkan sikap optimis dalam diri kita, karena apa yang kita lakukan kita bermula dari situ, ya, berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Jadi saya optimis nih, ya. Kita harus optimis. Saya harus optimis bahwa apa yang saya lakukan selama ini saya tidak pernah melanggar, ya. Ibadah yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah, ikhlas niat karena Allah, saya sudah melakukannya. Nah, entah nanti diterima atau tidaknya, yang penting saya sudah melakukan, dan itu Allah atau para malaikat sudah mencatat itu sebagai amal ibadah kita. Jadi harus bersifat optimis dengan adanya kitab Al-Quran ini, kitab Allah ini, hidup kita menjadi optimis, ya. Kemudian yang berikut, terjaga ketakwaan dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena
semua larangan dan perintah ada di dalam kitab suci, maka kita selalu terjaga ketakwaan kita, selalu terjaga iman kita, karena kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian barangkali itu dulu pertemuan kita pada sesi kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan pelajari lagi. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Materi yang sudah Ibu kasih silakan dipelajari, silakan dipahami baik-baik, dipelajari, dan nanti kita akan evaluasi. Baik, sebelum kita kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu orang memimpin doa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.